Oke, ini adalah laporannya ya atas masalah di toko Shopee Supermarket ya yang ada di Shopee. Hanya kayaknya nih memberikan info soal syarat dan ketentuan layanan yang ada di Shopee itu ya, klik link kata itu. Kami ingin menanyakan kepastiannya, apakah kami hanya disuruh Selamat dilihat datang di saja. layanan Customer Service Shopee. Mohon ikuti petunjuk yang ada pada layar handphone Anda agar kami dapat memberikan bantuan terbaik untuk Anda. Akan segera terhubung dengan Customer Care Shopee. Percakapan ini akan direkam sebagai bagian dari komitmen kami dalam menjaga kualitas pelayanan kami. Jadi di Shopee itu kalau untuk masalah kayak info tidak sesuai kenyataan itu sepertinya diperbolehkan ya, tapi kenapa eh dari CS Shopee-nya bilang kalau info tidak sesuai kenyataan itu tidak boleh gitu. Sepertinya tidak jelas sih yang ada di jual beli yang ada di online di Shopee ini. Aplikasi ini tuh bingung ya, Shopee nih. Hai Kak, selamat datang di layanan Customer Service Prioritas. Perkenalkan aku Salma, ada yang bisa aku bantu? Halo, aku mau perkenalkan diri dulu ya. Ya, silakan. Nama aku Aldian Tomiledi dengan akun pengguna Shopee Aldian atas 11. Aku itu member Shopee Platinum dan member Shopee Fevi. Oke, baik. Ya, masalah aku itu adalah aku sebelumnya itu kan pernah ngelaporin ke CS Shopee menanyakan bahwa kalau misalnya penjual memberikan info atau
memberikan info yang tidak sesuai kenyataan kepada pembeli, atau penjual itu berbohong kepada pembeli, atau penjual itu penipu ya kan, untuk ngebohongin si pembeli ya kan. Nah, itu katanya itu CS Shopee yang sebelumnya itu yang bernama Citra ya, maaf saya sebut namanya itu, dia memberitahu kepada aku bahwa kalau yang info tidak sesuai kenyataan itu tidak dibolehin di Shopee itu ya. Dan kami sudah laporkan ya ke tokonya itu ya kan, tapi di balasannya itu hanya itu doang tuh yang tadi aku dapat baru balasan nih katanya, kalau misalnya itu melanggar katanya nanti akan dapat ketentuan juga teh, akan dapat sanksi gitu kayak gitu. Masa cuman informasi begitu sama kayak dikasih kayak lihat apa sih ketentuan syarat dan ketentuannya di Shopee itu kayak gimana, link berikut gitu. Ya cuman gitu doang isinya Kak, tidak ada kayak pernyataan kalau ya si tokonya ini telah melanggar kayak gini karena kan dia tidak sesuai kenyataan memberikan info ya kan. Kan sedangkan itu aja di Shopee tidak ada, tidak boleh kayak gitu. Ya kan dari CS Shopee juga yang ngasih tahu. Tapi malahan jawabannya cuman gitu doang tuh. Gimana tuh Kak? Kami sih sedikit sedikit kecewa sih. Kenapa sih kalau misalnya yang tadi dibilang sama si CS Shopee kan bilang katanya kalau memberikan info tidak sesuai kenyataan itu tidak boleh Kak, yang kayak gitu. Tapi dari toko itu melakukan itu ya kan. Nah, kami ingin melaporkan di situ. Tapi kenapa jawabannya seperti itu tuh Kak? Lihat aja Kak. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf terkait hal tersebut. Ini kalau boleh tahu untuk pesanan yang mana, Kak? Pesanannya sih kagak ada, tapi masalahnya itu adalah dia itu melakukan, dia udah merugikan aku Kak. Dimana yang aku ini apa sih namanya, kejebak Kak gitu, kepancing emosi karena dia kan melakukan kesalahan, yang kesalahan itu ya aku jadi emosional ke dia gitu ya kan, ngechat jadinya di situ yang tidak sopan, akhirnya dilaporin sama dia begitu ya. Ini teh efeknya teh gini Kak, gara-gara teh dia itu kayak apa sih, ngomong tidak sesuai kenyataan kepada kami masalah produknya itu supaya kami itu membelinya Kak. Tapi kalau misalnya kami tidak Oh, membeli, oke. akhirnya dilaporin sama dia. Itu sikap dia Oh, kayak baik. gitu keadaannya. Makanya jadi keadaan kayak gitu. Terus kan aku laporin lagi tuh ke CS Shopee bahwa keadaannya kayak gitu ya kan. Ah, itu balasannya kayak seperti itu katanya. Jika melanggar katanya nanti akan dapat surat peringatan gitu katanya, atau kayak dapat sanksi juga penjualnya gitu. Terus sama dikasih info kayak kalau syarat dan ketentuan yang ada di Shopee itu kayak gimana, link berikut tuh dikirim gitu. Hanya itu saja gitu Kak. Jadi keadaan itu sebenarnya penjual itu melaporkan kami itu karena kayaknya nggak seneng Kak. Ya, nggak seneng karena barangnya nggak jadi kami beli karena dia tuh kayak menipu aku kalau bawa barang itu tidak penuh gitu. Makanya dia kayaknya di situ makanya ngelaporin aku, jadi akhirnya ih kagak jadi dibeli, akhirnya dilaporin biar aku kena pelanggaran gitu Kak. Ngerti gak sih maksud ini? Heeh, kayak Oke, paham, kayak paham. gitu dia. Curang banget kan dia tuh orangnya. Baik. Oke, coba saya cek dulu dari riwayat laporan Kakak sebelumnya ya. Dari Kak. awal aja Kak, dari awal. Oke, baik. Ini saya beri nada tunggu dulu. Oke deh. Pastikan panggilannya jangan sampai terputus ya, Kak. Ya.
Halo. Terima kasih sudah menunggu saya. Ya. Baik, ini setelah saya cek ya dari riwayat laporan kakak sebelumnya, begitu. Ini ada satu pelaporan yang saat ini sedang berlangsung. Tadi saya cek oleh rekan saya juga sudah dibantu di follow up kan juga kakak dari rekan saya yang di live chat sama saat kakak menghubungi melalui telepon tadi, gitu. Dan kalau untuk saat ini masih dalam proses penanganan ya terkait dengan keluhan kakak atas perilaku kurir sama seller, gitu. Seller ini ya, kakak keluhan supermarket ya tadi. Ya, Shopee Supermarket gitu namanya. Tapi aku dapat balasan seperti itu. Itu gimana maksudnya? Itu kan masalah yang si Shopee Supermarket, Kak. Masa udah selesai aja ditangani, aku di sini masih keberatan, Kak. Karena posisi aku ini benar-benar kayak merasa paling dirugikan, Kak. Yang pertama, ya, dia itu udah memberikan info tidak sesuai kenyataan gitu ya. Itu sama lihat perilaku dia tuh, Kak. Dia tuh pengennya tuh eh pengennya dibeli tuh, Kak, produknya. Makanya dia ngasih tahu info yang tidak sesuai kenyataan biar dibeli. Itu sama dia akhirnya kan kagak jadi dibeli karena ketahuan sama saya ya kan tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya dia ngelaporin aku, Kak, biar aku tuh kayak mendapatkan pelanggaran gitu, Kak. Tuh lihat kelakuan dia, Kak, kayak gitu. Yang pertama, udah memberikan info tidak sesuai kenyataan, udah gitu dia ngelaporin aku supaya akunya cedera akunnya atau dapat pelanggaran gitu kan. Seperti itu, Kak. Tuh itu kagak ada masuk pelanggaran di Shopee apa yang kayak gitu tuh, Kak. Udah info tidak sesuai kenyataan, udah gitu ngelaporin orang gitu, Kak, supaya orang itu dapat pelanggaran gitu, Kak, gitu. Terus udah gitu nih hasilnya ini kagak bikin aku jadi puas gitu, Kak. Maksudnya ya minimal kalau sanksi berat ya, maksudnya tidak begitu parah ya teguran lah, maksudnya bimbingan belajar, Kak, yang aku inginkan, Kak, supaya si tokonya itu tidak melakukan itu lagi. Udah gitu doang. Kan itu kan pada intinya itu kan dia sama aja kayak udah ngebohong atau menipu pembeli gitu ya, Kak. Terus kalau misalnya kagak jadi dibeli akhirnya sama dia langsung dihukum. Dihukumnya itu dilaporin supaya dapat pelanggaran begitu, Kak. Jadinya, itu aja di ulasan ada yang korban ketipu tuh, Kak, katanya bilang, "Ini kagak isi penuh," katanya teh, "cuman setengah." Nah, itu aku udah sadar duluan, untung kagak sempet aku beli, Kak, gitu. Oke, baik. Ya, nanti saya bantu follow up-kan kembali ya di pelaporan kakak yang saat ini sedang berlangsung. Nanti dicek secara berkala aja, Kak. Ini di pelaporan yang ujung nomornya 8235. Begitu, Kak Aldi. Iya, dilihatnya atuh dari penjual itu jangan kayak dari apa teh, dari Shopee-nya juga jangan ngandelin dari sistem doang, Kak. Tapi lihat dong, Kak, dia itu yang pertama adalah infonya tidak sesuai kenyataan, ya kan, memberikan info. Terus aku juga udah nanya kalau yang kayak gitu tuh kagak boleh, Kak, di Shopee. Tuh lihat di situ, satu poinnya. Yang kedua adalah dia itu pengennya tuh aku membelinya, tapi aku gak jadi beli. Akhirnya sama dia lihat tuh sikap dia tuh. Dia melaporkan aku gara-gara aku nggak jadi beli, Kak. Itu lihat tuh. Emang boleh kayak gitu, Kak? Itu tuh bukan ngelaporin gitu tuh bukan masalah pelanggaran di Shopee, bukan, tapi masalah dia tuh kayak nggak seneng aja barangnya kagak dibeli, Kak, sama aku gitu. Jadi makanya dilaporin gitu kan supaya aku dapat pelanggaran gitu. Lihat dari situnya juga tuh, lihat jahat banget kan dia orangnya kayak gitu udah menipu orang. Kalau udah menipu orang, kalau misalnya ada orang yang kagak terima itu kan merasa ditipu, akhirnya sama dia dilaporin, Kak, ya kan, sama dia dilaporin terus aku dapat pelanggaran akhirnya ya itu biar maksudnya kayak gitu tuh biar aku dapat pelanggaran makanya dia jadi seneng tuh gitu. Atau lihat dari sikapnya, Kak, udah yang pertama adalah menipu, ngomong tidak sesuai kenyataan, yang kedua adalah ngelaporin tuh apakah itu dibolehin di Shopee itu ada penjual yang sikapnya kayak gitu, Kak, sumpah. Dan Oke, baik. dan di sini juga aku juga melihat jawaban dari yang ini nih di laporan saya masalah dengan si itu, yang si toko itu aku kecewa, Kak, kalau cuma dikasih tahu informasi kayak kalau dia juga ada salah nanti bakal dapat pelanggaran atau dikasih sanksi gitu. Terus sama infonya lagi di bawahnya katanya aku dikasih tahu nih syarat dan ketentuannya katanya gitu. Link berikut disuruh baca, cuman gitu doang, Kak. Aku kecewa sih kalau cuman gitu doang, Kak. Oke. Tapi ini kan masih ada satu pelaporan Kak Aldi yang sedang berlangsung. Yang Jadi masalah nanti aku itu sama udah siapa? lebih Yang masalah aku sama pelaporan siapa kakak satu lagi yang berlangsung itu? tersebut. Itu. Iya, masalah aku Oleh sama rekan saya siapa? tadi juga sudah disampaikan kok, Kak. Hah? Oleh rekan saya terkait dengan keluhan kakak tersebut untuk perilaku kurir sama tokonya tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh laporan yang baru aja yang tadi tuh yang aku dapetin itu tuh bukannya udah selesai gitu masalah aku dengan si Shopee Supermarket. Coba bisa kasih tahu nggak ke aku, Kak? Ini tuh ada laporan lebih dari satu, Kak. Kalau yang sebelumnya memang betul sudah selesai, tapi ada satu pelaporan yang saat ini sedang berlangsung. Itu apa? Yang ujung nomornya 8235 tadi. Sehingga saya menyarankan kakak
untuk cek secara berkala di laporan yang saat ini sedang berlangsung. Nggak, Soalnya tadi oleh rekan saya juga sudah dibantu di follow up kan Kak di laporan tersebut. Ini hanya tinggal menunggu hasilnya saja. nggak Kak. Jadi aku tuh kayaknya melihatnya itu di laporan yang pertama ini yang dapat balasan ini kayaknya dia di produk yang ini masalah aku dengan Shopee Supermarket Kak. Tapi balasannya seperti itu. Dan aku di sini masih cukup keberatan Kak, sangat berat sekali Kak. Kalau misalnya dibalasnya seperti itu. Ada satu lagi yang belum dibalas yaitu masalah aku dengan kurir Kak, gitu. Tapi oleh rekan saya Kak, itu sudah disampaikan untuk keluhan Kakak ya terkait dengan seller tersebut. Jadi nanti bisa ditunggu terlebih dahulu hasilnya di laporan itu yang ujung nomornya 8235 Terus gitu. ya, tapi aku mau nanya nih, yang tadi aku dapat aja yang barusan aja ya, dapat informasi kayak gitu tuh. Kalau misalnya si penjual itu melakukan kesalahan dapat apa sanksi juga tuh sama kayak ngasih tahu aku yang kayak syarat dan ketentuan di aplikasi Shopee itu seperti apa link berikut gitu kan. Nah, itu tuh buat masalah yang di apa, Kak? Bisa kasih tahu aku nggak itu masalah yang di kurir atau yang di Shopee Supermarket, Kak? Itu terkait dengan Kakak yang melaporkan penjual gitu. Yang mana maksudnya masalahnya? Kalau yang itu? Kan di sini Kakak keluhkan terkait dengan perilaku seller sama kurir. Iya, ada Yang dua. sebelumnya sudah Kakak dapatkan itu terkait dengan keluhan Kakak seller supermarket tadi gitu. Cuman oleh rekan saya sebelumnya itu disampaikan dua-duanya untuk keluhan Kakak di laporan yang saat ini sedang berlangsung gitu. Jadi maksud saya Kak Aldi untuk saat ini bisa fokus di laporan yang saat ini sedang berlangsung gitu karena dua-duanya sudah disampaikan Kak. Iya, tapi aku udah dapat balasan itu dari satu, Kak. Satu laporan aku udah dibalas, yaitu yang di masalah aku dengan si Shopee Supermarket, Kak. Gitu. Dan itu kayaknya sepertinya itu masalah aku dengan si Shopee Supermarket. Yang satu lagi aku dengan si kurirnya belum ada balasannya. Jadi kemungkinan besar itu balasan itu untuk aku dengan si Shopee Supermarket. Katanya udah ditanganin setelah selesai. Dan di sini aku keberatan, Kak. Kalau misalnya hanya itu saja. Gini Kak Aldi. Gimana, Kak? Untuk laporan sebelumnya memang betul untuk kendala Kakak dengan seller yang sudah selesai laporannya. Tapi di laporan yang saat ini sedang berlangsung, itu dua-duanya Kak disampaikan atas keluhan Kakak terkait dengan perilaku seller sama kurirnya gitu. Jadi maksud saya meskipun salah satu laporan Kakak sudah berlangsung, tapi kan keluhan Kakak sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya gitu. Untuk keluhan Kakak dua-duanya tadi ya terhadap kurir sama seller supermarket tadi. Ya, di yang mana? Coba boleh aku lihat nggak laporan yang udah Yang ujung nomor pelaporannya itu 8235. Ini terakhir dibantu di follow up kan siang tadi Kak jam 11:55. Kakak tadi ada mau semalam di tanggal 26 jam 11 kan Kakak menghubungi melalui live chat. Oh, yang ini. Di follow up kan. Oh, bahwa yang ini tuh. Lalu saat Kakak menghubungi tadi siang itu juga sudah dibantu disampaikan juga gitu. Oh, jadi yang belakangnya ini 80. Ya, jadi ini yang belakangnya 8235 ini ya. Jadi ini digabungin nih kurir sama si Shopee Supermarket yang ini. Ya. Oh. Kan Kakak menyampaikan tuh tadi DCS ya Iya. siang. Nah, itu kan tadi dibantu disampaikan untuk keluhan Kakak terkait dengan seller supermarket sama kurir. Iya. Gitu. Saya meskipun salah satu pelaporan Kakak itu sudah selesai statusnya, tapi kan ini masih ada satu pelaporan Kak yang sedang berlangsung. Jadi Kak Aldi bisa fokus di laporan yang ujungnya 8235 tadi begitu. Kalau yang ini yang laporan yang ujungnya 7370 ini yang masalah aku sama siapa nih? Yang seller yang Kakak jelaskan ke saya tadi seller supermarket. Tapi kan itu sudah selesai. Iya, berarti ini aku sama si seller ya yang ini laporan telah selesai ini ya, Kak. Kan pada aku masih belum terima, Kak, kalau misalnya laporannya cuma hanya ini nih, jawabannya nih. Kak, gini ya, mohon saya izin jelaskan lagi. Laporan Kakak dengan seller yang ujung nomor pelaporannya 7370 memang betul statusnya sudah selesai. Tapi kan ada satu laporan nih yang sedang berlangsung, yang 8235. Tadi siang kan Kakak menghubungi jam 11-an. Kakak menyampaikan ke rekan saya keluhan Kakak terkait dengan sektor supermarket sama kurir. Nah, itu sampaikan di laporan yang ini sedang berlangsung Kak gitu. Oh, jadi ya terus Kak. Untuk keluhan soal seller itu memang
masih ditangani Kak, tapi di pelaporan yang berbeda. Gitu. Jadi gabung sama ini, laporan Kakak terhadap kurir. Oh gitu. Jadi digabungin sama yang terhadap kurir ya, yang di sini ya. Iya, betul. Nah, itu tadi kagak dikasih masukan lagi, Kak. Ditambahin lagi lah ke yang laporan yang belakangnya 8235 ini, Kak. Kasih tahu lagi yang tadi aku udah ceritain. Ya, bahwa keadaannya kayak gitu tuh. Sepertinya tuh keadaan si penjualnya itu yang tadi kan dia makanya memberikan info tidak sesuai kenyataan karena dia itu untuk biar aku itu ngebeli barangnya, Kak. Tapi karena di sini aku kagak jadi beli, ya kan? Akhirnya dia laporin gitu, Kak. Jadi kurang lebih seperti itu, Oh, oke. gitu. Baik. Biar Baik, saya paham. biar agak tambahan lagi gitu. Hmm, Oke. Ya, ini nanti saya revisi kembali untuk laporannya. Soalnya tadi sudah saya bantu follow-up-kan gitu. Nanti saya tambahkan terkait dengan ini ya, tambahan dari kakak tersebut. Iya, jadi ceritanya itu begitu, Kak. Kenapa dia kayaknya alasannya memberikan info tidak sesuai kenyataan, ya, sampai melaporkan aku gitu. Biar jadi pelanggaran gitu kan. Ya karena itu sih pada Oh, baik. intinya dia itu melakukan itu. Iya, gimana itu? Baik. Kan? Gitu. Oke, Terus baik sama kalau ini begitu. juga nih harus dipertanggungjawabkan, Kak. Yang tadi kan katanya kan CS Shopee juga pernah bilang tuh, CS yang main Citra tuh, ya, bahwa tuh di Shopee itu kan tidak boleh melakukan penjual memberikan info tidak sesuai kenyataan di Shopee itu ya. Nah, Iya. itu aku pengen ngelaporin itu juga tuh, ya. Dengan dari tokonya itu memberikan info tidak sesuai kenyataan, Kak, masalah produknya, yaitu si Baik. sampo. Nah, itu berarti kan itu namanya kan suatu pelanggaran juga tuh ya yang dilakuin sama si penjualnya, Kak. Karena kan di Shopee itu tidak boleh Kak ngelakuin info tidak sesuai kenyataan itu. Nah, itu. Saya pengen ngelaporin itu juga tuh, Kak. Heeh. Baik. Oke, baik. Nanti saya Coba deh sampaikan terlebih dahulu. apa teh? Jangan cuma dari Kak Citra doang, coba dari kakaknya sendiri gimana, Kak? Dengan dua CS yang berbeda nih jawabannya gimana, Kak? Kalau menurut Kak Citra itu kagak boleh, Kak. Kalau yang info tidak sesuai kenyataan dari penjual diberikan kepada pembeli. Kalau menurut Kakak boleh apa enggak kayak gitu di Shopee itu? Kalau untuk hal tersebut, itu karena menyangkut internal dari kami. Kalau dari saya sendiri, saya tidak berani ya Kak ya, gitu untuk menjawab dengan hal tersebut. Kecuali sudah ada jawaban dari tim terkait, gitu. Soalnya untuk kendala Kakak ini yang Kakak keluhkan, itu sebenarnya ranahnya bukan di customer service, gitu. Melainkan ada timnya tersendiri, begitu. Jadi ini yang satu lagi ini yang masalah yang 8235 belakangnya ini tuh adalah masalah sikap kurir sama sikap si penjualnya ya, Kak. Oh, jadi Betul. bukan. Tapi ini fotonya tuh foto barang si kurir loh, Kak. Oke. Ya, jadi ini tuh yang ada gambar fotonya yang gambar sendok ini berarti ini lagi bahas yang dua ini ya, kurir sama si penjual ya. Oh, gitu. Bukan hanya si kurir doang, Kak, ini masalahnya. Iya. Oh, gitu. Ya gimana sih? Tapi kalau misalnya aku yang tadi yang aku udah kasih tahu ya kalau misalnya hasilnya itu tidak ada diapa-apain tuh sikap si penjualnya ini aku keberatan sih, Kak. Kalau cuman kagak diapa-apain mah gitu, Kak. Minimal teguran lah, Kak, supaya dia itu jangan ngulangin kayak gitu lagi, Kak. Karena itu kan merugi orang lain, Kak. Ngebohongin orang gitu kan. Heeh, ngebohongin orang itu kan sama aja penipuan, Kak, jatuhnya, Kak. Halo? Iya, halo. Pikir ini sudah saya bantu follow up-kan kembali. Nanti saya usahakan secepatnya biar di laporan kakak E8235 ini dapat segera diinformasikan untuk hasil pastinya terkait dengan keluhan kakak tadi. Gitu. Iya, yang kami harapkan itu adalah ya minimal itu adalah teguran aja, Kak. Kalau misalnya sanksi itu berat diberikan, minimal teguran lah buat si penjual itu supaya kalau nanti ditanya lagi sama pembeli ya, seenggaknya dia tuh harusnya bisa jujur. Apa salahnya memberikan jujur? Kalau aku aja jualan kalau misalnya jujur, ya dia mau beli syukur nggak ya udah gitu. Ngapain kayak ngomong tidak sesuai kenyataan kepada pembeli, ngapain sih kayak gitu? Gitu doang, merugikan dia, terus ngebohongin dia, menipu dia, ngapain kayak gitu? Udah tau kan di Shopee ini kan ada tulisannya laporkan pengguna penipuan. Nah, itu buat apa? Kalau misal info tidak sesuai kenyataan kan itu sama aja menipu pembeli, Kak. Kalau Kakak mau tahu. Oke, baik Kak.
Ini karena sudah saya bantu follow up-kan dan menyampaikan untuk keluhan kakak tadi, terus ini Kak Aldi tinggal menunggu update pelaporannya aja ya kakak ya. Begitu. Kasih keterangan lagi lah, kalau kami hanya diberikan kayak yang tadi lagi tuh ya, yang info tadi yang kayak gitu, jika melanggar maka akan dapat sanksi, cuman gitu doang. Aku keberatan Kak, minimal tuh dari si tokonya ini dapat ya gitu teguran lah, ini akan dapat bimbingan belajar lah gitu Kak, supaya tidak diulangi lagi ke depannya, begitu yang aku pengenin. Baik, baik kalau begitu kakak. Ditunggu update-nya terlebih dahulu kalau begitu. Dan untuk sementara itu dulu kali info dari saya, kalau dari saya sudah cukup untuk saat ini. Ya udahlah, untuk sekarang mah kayak gini dulu aja ya, aku akan tunggu lagi ya yang ini ya. Tuh, pokoknya jangan bikin aku kecewa loh Kak, aku kagak mau kecewa lah, pokoknya intinya di sini tuh aku benar-benar aku doang nih Kak yang dirugikan Kak, dan dia itu sikap kayak gitu emang dibolehin tuh kayak gitu, itu aja. Oke, kami usahakan terlebih dahulu kalau begitu ya, sesuai dengan pertanyaan dari Kak Aldi tadi. Oke deh, aku akan tunggu aja deh. Berapa hari Kak kira-kira? Baik. Saya usahakan secepatnya. Oh gitu. Karena ada riwayat laporan kakak sebelumnya. Nanti dicek secara berkala aja Kak Aldi. Iya ya, coba aja kami tunggu deh. Ntar kalau misalnya ada hasil aku telepon lagi deh. Oke, Ya. kalau begitu Kak Aldi. Terima kasih Kak, terima kasih. Oh iya, sama-sama Kak Aldi. Sebelumnya terima kasih juga ya dari kakak telah menghubungi kami. Kalau gitu saya izin akhiri dulu panggilannya. Selamat sore, sehat dan bahagia selalu Kak Aldi. Iya.